Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data di kelas 5 SD. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari penyajian data. Nah, penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, atau diagram. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan. Untuk merubahnya ke dalam beberapa bentuk penyajian data, yang pertama ada daftar, yang kedua dalam bentuk tabel, yang ketiga dalam bentuk diagram gambar, dan yang keempat dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir dalam bentuk diagram garis. Untuk itu, kita akan mempelajari berbagai bentuk penyajian data satu persatu. Sebelum itu, sekarang Ibu ingin kalian menyiapkan alat tulis dan catat apa yang akan Ibu perintahkan ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengumpulkan data. Nah, coba sekarang perhatikan kambing yang ada di padang rumput ini. Ayo hitung, ada berapa jumlah kambing seluruhnya. Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yah, betul sekali, ada 14 kambing. Nah, sekarang Ibu ingin kalian tulis berat masing-masing kambing di buku catatan kalian. Apakah kalian sudah mencatatnya? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Nah, jika kalian sudah mencatat berat dari setiap kambing yang ada, sekarang coba cocokkan dengan data yang Ibu miliki, yaitu data jumlah atau berat kambing. Ada 14 kambing, dan untuk berat dari masing-masing kambing itu ada 35, 40, 30, 40, 40, 35, 30, 30, 50, 45, 45, 40, 30, dan 50. Apakah sudah sama? Oke, jika sudah, ayo kita mulai urutkan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Di mana yang pertama itu ada 30, 30, 30, dan 30, 35, 35, kemudian 40, 40, 40, 40, 45, 45, 50, dan 50. Baiklah, sekarang data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang, ayo kita rubah data yang kita miliki ke dalam beberapa bentuk penyajian data. Yang pertama, ada dalam bentuk daftar, yaitu salah satu cara untuk menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Sudah paham? Oke. Yang pertama, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, dalam pembuatannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu baris dan kolom. Nah, baris ini anak-anak merupakan deretan yang mengarah ke samping kanan, sedangkan kolom adalah deretan yang mengarah ke bawah. Nah, setelah kita mengetahui, kita sesuaikan berapa baris dan kolom dari data yang kita miliki. Langsung saja kita praktekkan ya. Pada data yang kita miliki, kita akan membuat daftar dengan membaginya menjadi 4 kolom. Ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Kemudian, begitupun ada 4 baris. Nah, Ibu akan mengurutkan dari data yang berada di urutan pertama sampai yang keempat, di mana ada 30, 30, 30, dan 30. Kemudian di baris kedua ada 35, ada 35, ada 40, dan 40. Kemudian di baris ketiga ada 40, 40, 45, dan 45. Kemudian yang terakhir ada 50 dan 50.
hingga semua data masuk ke dalam daftar data. Nah, sudah mengerti ya bagaimana cara membuat daftar? Kalau begitu, anak-anak, penyajian data selanjutnya dalam bentuk tabel. Oke, anak-anak, bentuk tabel adalah salah satu cara untuk menampilkan data secara terstruktur dan mudah dibaca. Tabel biasanya terdiri dari baris dan kolom yang berisi informasi yang terkait. Ini contohnya. Nah, langkah satu yang harus kita lakukan dalam membuat tabel anak-anak yaitu menentukan nilai berapa saja yang berada pada data yang ada. Nah, pada data yang kita miliki, nilai yang berbeda adalah 30 dan ada 35, ada 40, ada 45, dan juga ada 50. Ini berarti kita memiliki 5 nomor data yang harus kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat sebuah tabel. Dalam membuat tabel, kita cukup membuat tabel dengan 3 kolom saja. Seperti ini. Nah, untuk kolom pertama diisi dengan nomor. Kemudian untuk kolom kedua dengan keterangan berat badan kambing. Kemudian kolom ketiga kita tulis dengan jumlah dari data kambing. Nah, ini menunjukkan banyak dari setiap satu nilai data yang ada. Karena tadi kita memiliki 5 data yang berbeda, langkah selanjutnya kita buat 5 baris ke bawah pada tabel. Sekarang, ayo kita masukkan data yang kita miliki ke dalam sebuah tabel. Yang pertama, ada data 30 kg. Jumlahnya ada 4. Kemudian, yang kedua, berat badan kambing ada 35. Jumlahnya ada 2. Kemudian, yang ketiga, data berat kambing ada 40. Jumlahnya ada 4. Kemudian data berat kambing ada 45 kg, jumlahnya ada 2. Dan yang terakhir, data berat badan kambing ada 50 dan jumlahnya ada 2 kambing. Sudah paham anak-anak? Penyajian data berikutnya adalah dalam bentuk diagram gambar. Nah, apa itu diagram gambar? Diagram gambar adalah cara yang efektif untuk menyajikan data secara visual. Kemudian diagram gambar ini atau piktogram adalah representasi data menggunakan gambar atau simbol. Nah, anak-anak, pada penyajian atau dalam bentuk diagram gambar ini biasanya satu gambar itu mewakili beberapa data. Bisa saja satu gambar itu mewakili 10 data atau lebih banyak atau lebih sedikit lagi. Tapi tergantung sedikit atau banyaknya jumlah keseluruhan data. Nah, berikut Ibu akan contohkan dengan data yang kita miliki. Tadi, berhubung data yang kita miliki hanya sedikit, nah Ibu akan membuat keterangan satu gambar kambing mewakili 2 ekor kambing. Lihat pada baris pertama jumlah kambing dengan berat 30 kg yaitu ada 4. Jadi kita hanya menulis kita menulis 2 gambar kambing di situ. Nah, untuk berat dari 35 kg itu ada 2. Jadi kita taruh 1 gambar kambing karena 1 gambar kambing mewakili 2 gambar kambing. Dan untuk berat 40 kg itu ada 4. Jadi kita tetap tulis 2 ekor kambing. Nah, untuk 45 kg ada 2 kambing. Jadi kita hanya tulis 1 gambar kambing. Karena kembali lagi 1 gambar kambing ini mewakili 2 kambing. Dan untuk 50 kg itu tetap ada 2 ekor kambing dan kita tulis atau kita taruh 1 gambar kambing karena 1 gambar kambing mewakili 2 kambing. Itulah cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar.
Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membuat bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Kali ini kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum kita membuat diagram batang dan diagram garis. Nah, untuk mengumpulkan datanya, Ibu ingin kalian berpetualangan berkeliling melihat hewan dan mencatat hewan dan berapa jumlah dari hewan. Anak, sekarang kalian perhatikan hewan apa yang ada di hadapan kalian. Ya, betul sekali, yaitu ada sapi. Nah, sekarang coba hitung ada berapa jumlah sapi di hadapan kalian. Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali, ada 5 sapi. Dan sekarang kalian catat di buku kalian. Jika sudah, ayo kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, coba lihat hewan apa itu. Ya, sepertinya ini ada harimau. Ayo segera catat di buku kalian ya. Dan berapa jumlah dari hewan harimau. Ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi hewan apakah ini? Ya, benar sekali, yaitu hewan jerapah. Jangan lupa dicatat ya berapa jumlah jerapahnya. Nah, sekarang catat lagi hewan apa yang kalian lihat dan hitung berapa jumlahnya. Nah, ayo kita sebutkan kembali satu persatu. Tadi hewan yang pertama kita lihat adalah sapi yang berjumlah 5 ekor sapi. Kemudian kita lihat kedua adalah hewan harimau yang berjumlah 3 ekor harimau. Kemudian yang ketiga ada hewan jerapah yang berjumlah 2 ekor. Dan yang keempat ada hewan gajah yang berjumlah 4 ekor. Anak-anak, nama-nama hewan dan jumlah yang kalian catat tadi adalah sebuah data. Nah, sekarang agar data tersebut mudah dimengerti, ayo kita sajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Yang pertama, kita akan membuat diagram batang. Nah, diagram batang ini merupakan suatu diagram yang menggunakan perbedaan panjang batang-batang persegi untuk menampilkan datanya. Nah, anak-anak, sebelum kita membuat diagram batang, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Di mana, perhatikan yang gambar pertama itu ada nama hewan. Yang banyak hewan ada 5. Kemudian harimau ada 3, jerapah ada 2, dan gajah ada 4. Jika sudah, selanjutnya kita baru mengubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk membuatnya anak-anak, terlebih dahulu kita harus membuat satu garis vertikal atau garis tegak yang mengarah ke atas. Perhatikan, sudah lihat? Dan satu garis horizontal atau garis mendatar yang mengarah ke samping. Nah, jika sudah, kemudian kita berikan keterangan data di samping garis vertikal merupakan keterangan yang berkaitan dengan data. Dan di bawah garis horizontal untuk keterangan merupakan keterangan nama atau objek data. Untuk keterangan yang berada di garis samping vertikal adalah keterangan banyak hewan. Dan kemudian kita buat untuk keterangan yang berada di garis samping vertikal yang berada di bawah yaitu nama hewan. Kemudian kita buat angka 1 sampai jumlah hewan terbanyak 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah terbanyak ini berarti ada 5, berarti kita tulis mulai dari angka 1 sampai 5. Kemudian kita tulis keterangan nama hewan di bawah garis horizontal dan nama-nama hewan apa saja yang kita miliki itu mulai dari gajah, ada harimau, ada jerapah, dan ada sapi. Nah, setelah itu kita buat garis horizontal putus-putus dari angka garis vertikal untuk memudahkan kita membuat balok agar sesuai dengan angka jumlah dari banyak sebuah data. Perhatikan ini anak-anak. Nah, selanjutnya kita membuat balok memanjang ke atas mengikuti data sesuai dengan data yang kita miliki dari nama-nama hewan. Hewan yang ada untuk sapi banyak hewannya itu ada 5, jadi kita buat balok sampai angka 5 seperti ini. Dan untuk harimau itu jumlahnya ada 3, kita buat balok
di angka 3. Kemudian jerapah ada 2, berarti kita buat di angka 2. Kemudian untuk gajah ada 4, itu berarti kita tulis di angka 4. Nah, itulah cara membuat diagram batang. Apakah sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya kita lanjutkan di pembuatan diagram garis. Nah, untuk diagram garis ini anak-anak adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik. Diagram garis ini terdiri dari sumbu X atau horizontal, datar, dan sumbu Y atau vertikal tegak. Nah, anak-anak, dalam membuat diagram garis, langkah-langkahnya sama kok dengan diagram batang. Hanya saja pada tahapan membuat balok kita rubah menjadi garis putus-putus sampai angka yang menunjukkan banyaknya objek data. Sebelum itu, kita akan membuat datanya ke dalam bentuk tabel. Seperti ini, sapi banyak hewan 5, harimau ada 3, jerapah ada 2 banyak hewannya, dan kemudian gajah ada 4. Nah, sama seperti tadi ya cara pembuatannya. Kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian kita taruh nama-nama hewan. Nah, kemudian kita taruh garis putus-putus. Nah, sekarang untuk cara pembuatan garis diagram garis ini, perhatikan, kita mulai dari sapi sebanyak 5 ekor. Berarti kita membuat garis putus-putus sampai angka 5, seperti ini. Nah, sampai dengan data-data berikutnya. Itu harimau ada 3, jerapah ada 2, dan gajah ada 4. Nah, kemudian kita buat garis di atas garis putus-putus mengikuti setiap ujung-ujung garis putus-putus. Perhatikan anak-anak, kita mulai dari data yang pertama yaitu sapi. Ya, kita tarik dari angka jumlah sapi 5, kita tarik ke harimau seperti ini. Begitupun juga harimau dari angka 3 sini kita tarik ke jerapah angka 2 seperti ini. Begitupun juga jerapah, kita tarik dari angka 2 di jerapah sini sampai ke gajah angka 4. Nah, begitulah cara membuat diagram garis. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham? Itulah cara membuat penyajian data dari bentuk tabel, daftar, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Nah,